La yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Sangat jelas sekali Allah melarang kita untuk tidak mengambil orang-orang kafir sebagai aulia. Jadi kalau ada orang Islam, ada orang beriman, dia lebih memilih orang kafir sebagai penolongnya, sebagai pelindungnya, diharapkan untuk bisa menyelamatkan dirinya, kemudian tidak menghiraukan atau menyingkirkan orang-orang beriman, maka perlu dipertanyakan. Perlu dipertanyakan keimanannya. Sehingga dalam masalah loyalitas ini Bapak Ibu, kita harus betul-betul jelas. Maka loyalitas ini kita berikan kepada orang beriman. Kalau dia seorang pemimpin, maka pemimpin dari kalangan orang beriman. Dan loyalitasnya jelas, loyalitasnya kepada orang mukmin, kepada orang yang beriman, mereka yang menegakkan agama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Zikrullah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita dipertemukan kembali di dalam kajian rutin tafsir Al-Qur'an yang kita mulai kembali pada bulan ini, yang sebelumnya beberapa kali kita tidak bisa melaksanakan karena ada beberapa halangan. Mudah-mudahan dengan kita hadir di majelis ilmu ini, di kajian Al-Quran, semoga membawa keberkahan di dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan dengan belajar bersama Al-Quran kita istiqomah, dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita mulai kembali kajian kita, melanjutkan pada bulan lalu. Insyaallah hari ini kita masuk pada surat Al-Imran ayat ke-28. 28 apa 29? 29 ya. Alhamdulillah kita melanjutkan kembali ayat ke-29. Insyaallah kita hari ini akan lanjutkan ayat ke-29 dan 30. Sebelum kita melanjutkan ayat 29 dan 30, beberapa waktu yang lalu kita telah mengkaji satu ayat yang sangat penting ya, dari ayat-ayat yang kita kaji pada bulan yang lalu, yaitu tentang al-wala, tentang loyalitas,
keberpihakan seseorang, ya, ini sangat menentukan bagaimana pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang kepada kita. Jadi kalau kita loyalitasnya, keberpihakannya itu, kemudian sandarannya, ya, atau mengharapkan kepada orang yang salah, maka sangat mempengaruhi pertolongan Allah di dalam kehidupan kita, ya. Jadi al-wala ini, loyalitas ini sangat penting sekali agar kita memahami kehidupan kita hari ini tidak bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kepada siapa loyalitas kita berikan, kepada siapa kita minta perlindungan, dan kepada siapa kita minta pertolongan. Oleh karena itu di dalam ayat ini, surat Al-Imran ayat ke-28 yang lalu, kita telah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk ayat larangan, ya. La yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Sangat jelas sekali Allah melarang kita untuk tidak mengambil orang-orang kafir sebagai aulia, ya, sebagai aulia. Janganlah orang-orang beriman itu mengambil orang-orang kafir sebagai penolong, sebagai pemimpin, sebagai teman dekat, ya. Apalagi berharap pertolongan kepada orang kafir. Jadi jelas Bapak Ibu, ya, Allah melarang terkait dengan loyalitas ini. Dan kita dilarang untuk mengambil dari kalangan orang kafir. Kenapa? Karena orang-orang kafir itu mereka tidak beriman kepada Allah. Karena orang-orang kafir itu mereka yang memiliki kebencian dan kedengkian terhadap kaum mukminin. Kan ada Ustadz orang kafir yang mereka itu tidak memusuhi kaum muslimin. Nah, untuk orang-orang yang tidak memusuhi kaum muslimin tidak masuk di dalam ayat ini. Nanti ada masuk di dalam surat Al-Mujadalah. Akan tetapi pada ayat ini Allah menjelaskan bahwa kita dilarang mengambil orang kafir menjadi teman, menjadi penolong. Karena apa? Karena mereka memusuhi orang-orang beriman. Wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in. Nah, ini ancaman dari Allah. Barang siapa yang mereka itu mengambil orang-orang kafir sebagai penolong, sebagai pelindung, mereka lebih condong kepada orang-orang kafir daripada orang-orang beriman. Falaisa minallahi fi syai'in illa tattaqu minhum tuqa, ya. Maka tidak akan ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, kepada orang yang mengambil teman orang-orang kafir sebagai pelindung, sebagai penolong. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita membahas satu materi yang sangat penting di dalam Islam, yaitu terkait dengan al-wala. Al-wala bimakna hubbun wa wuddun wa munasaratun. Para ulama menjelaskan bahwa al-wala itu adalah hubbun
kecintaan, memberikan loyalitas berupa kecintaan, cinta kepada seseorang. Wa munasaratun, dan dia memberikan pertolongan, tidak hanya cinta tetapi memberikan pertolongan. Wa wudun, dan kasih sayang. Jadi kalau ada orang Islam, ada orang beriman, dia lebih memilih orang kafir sebagai penolongnya, sebagai pelindungnya, diharapkan untuk bisa menyelamatkan dirinya, kemudian tidak menghiraukan atau menyingkirkan orang-orang beriman, maka perlu dipertanyakan. Perlu dipertanyakan keimanannya. Karena banyak orang beriman itu, orang yang mengaku beriman, orang yang mengaku Islam, tetapi dia lebih memilih orang-orang kafir sebagai pelindungnya, memberikan loyalitas kepada orang kafir, ya. Apalagi mendukung perjuangan orang-orang kafir, mendukung aktivitas kegiatan mereka yang memerangi kaum muslimin. Nah, ayat ini berkaitan tentang itu, Bapak Ibu, ya. Bukan ayat ini mengajarkan kita membenci semua orang kafir, tidak. Tetapi ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa orang beriman tidak boleh mengambil orang kafir sebagai apa? Penolong, pelindung, teman dekat. Karena kalau kita melihat, ya, hari ini Bapak Ibu, negara-negara Islam yang dikatakan negara-negara Islam itu loyalitasnya kepada negara-negara kafir ini sangat kuat sekali, ya. Bahkan ada negara Islam yang dikatakan negara Islam itu memberikan pangkalan militer untuk orang kafir, ya. Pangkalan militer. Dan pangkalan militer ini digunakan untuk apa? Memerangi umat Islam. Nah ini, makanya Allah mengatakan jangan pernah kalian itu mengambil orang kafir sebagai pelindung kalian, teman dekat kalian, apalagi menjadi pemimpin. Karena mereka tidak beriman kepada Allah, maka mereka akan menjadikan kita, menjadikan umat Islam ini lemah, menjadikan umat Islam ini hina, ya. Memang secara zahir nampaknya mereka ini apa? Mereka ini menolong. Mereka ini menolong secara ekonomi, ya. Tapi menolongnya dengan cara apa? Kita harus berhutang. Ya. Jadi kita ditolong oleh mereka tetapi dengan cara berhutang. Hutang ini adalah sistem yang diberlakukan. Sistem apa? Sistem yang diberlakukan ketika orang hutang, ya, di negara kafir itu apa? Sistemnya sistem riba. Nah, itu masalah ekonomi, ya. Masalah yang mungkin hari ini itu kita rasakan sekarang semakin hari banyak yang merasakan kesulitan ekonomi. Sehingga orang-orang kafir ini senang, Pak, dengan lemahnya ekonomi umat Islam ini. Akhirnya mereka menyiapkan dana besar-besaran untuk apa? Mengucurkan bantuan, tapi sifatnya hutang. Ketika mereka hutang dengan konsep dan sistem riba, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Mengambil dengan
bunga tambahan, ya. Tidak begitu saja dibiarkan, ya. Oleh karena itu sistem ekonomi umat Islam hari ini sangatlah tergantung dengan orang-orang kafir yang mereka itu terkenal dengan konsep ekonomi yang modern, yang moderat, yang maju. Sehingga apa? Umat Islam hari ini meninggalkan konsep Islam yang sudah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah loyalitas ini ketika kita berbicara ekonomi ini akan berdampak bahwa apa? Kata Allah, wa may yaf'al dzalika, barang siapa yang mengambil pemimpin-pemimpin dari kalangan orang kafir dan mereka mengambil teman dari kalangan mereka dan menggantungkan pertolongan, perlindungan kepada orang kafir, falaisa minallahi fi syai'in, maka Allah tidak akan menolong mereka. Nah, ini Pak dampaknya, ya. Dampaknya begitu. Nah, begitu juga di dalam ayat ini, illa anta taqu minhum tuqa, kecuali kalian memiliki strategi, ya. Punya strategi. Ya, kalau selama mereka tidak menekan kita untuk kafir, untuk murtad, ya jangan sampai kita menggadaikan akidah kita, menggadaikan loyalitas kita. Berharap agar perlindungan dari mereka itu kita dapatkan, sehingga kalau kita mengambil mereka sebagai pelindung, sebagai penolong, apa yang terjadi? Ketika kita punya lembaga pendidikan, mereka akan melakukan survei dan mereka akan meminta, Bapak harus merubah konsep pendidikan yang ada, ya. Konsep pendidikan Islam yang sudah berjalan dirubah dengan konsep pendidikan orang kafir, ya. Nggak ada materi tauhid, nggak ada materi syariah, ya. Cukup masalah fikih saja, masalah akidah nggak ada. Nah, ini dampak buruknya. Masalah kehidupan keluarga juga begitu. Keluarga yang harusnya dibangun secara Islami, konsep Islami, ketika dia loyalitas terhadap orang kafir, mengidolakan orang kafir sebagai prototipe dalam kehidupannya, dia akan membanding-bandingkan. Ternyata enak ya wong-wong, ya. Karena apa? Karena kaya, karena pintar, karena ganteng-ganteng, cerdas, terus konsepnya bagus, sehingga tertarik dengan kehidupan orang kafir. Mulailah ditinggal, ya. Meninggalkan Allah, meninggalkan Rasulnya, meninggalkan Islam, sudah tidak lagi, ya, condong terhadap agamanya. Nah, inilah dampak buruknya. Akhirnya Allah meninggalkan dia. Karena dia meninggalkan Islam, dia meninggalkan Allah, dia tidak menjadikan Allah sebagai pelindung, tidak menjadikan Allah sebagai penolong dalam hidupnya, maka Allah tinggalkan dia. Jadi kalau kita berbicara bagaimana realitanya, bagaimana kondisi yang sebenarnya terjadi, ini terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Bagaimana orang-orang kafir Quraisy itu mereka memboikot Nabi, tidak boleh berdakwah, tidak boleh menyebarkan Islam, tidak boleh memperjuangkan tauhid, ya. Diboikot, dilarang, sama sekali tidak boleh beraktivitas, ya. Bahkan ekonominya sampai hampir, ya, pernah diboikot itu 2-3 tahun, ya. Kalau kita baca sirah itu, ya, sangat menyedihkan. Karena apa?
ketika diboikot secara ekonomi, Rasulullah dan para sahabat sampai memakan apa? Makan daun. Karena tidak ada sama sekali makanan, tapi beliau bersabar. Nah, orang-orang kafir mereka senantiasa memusuhi orang-orang beriman. Kalau kita mengambil penolong, mengambil pelindung, mengambil pemimpin dari kalangan orang kafir, pasti yang dilakukan adalah menghancurkan orang beriman, melemahkan orang beriman, melemahkan kaum muslimin. Jadi Bapak Ibu, disinilah Allah mengingatkan kita agar kita berhati-hati dengan orang-orang kafir. Bahkan jangan sampai mengambil pemimpin. Oleh karena itu, di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga memberitahukan kepada kita, sebagaimana mungkin dulu pernah terjadi ya, satu peristiwa yang menyebabkan ada demo besar-besaran dan sampai menjatuhkan ya salah satu tokoh ya, di Jakarta dengan ayat yang sangat terkenal ya bagi kita dalam surat Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara auliya'a. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Oh, ini bukan pemimpin, Pak. Ini artinya bukan pemimpin, ini teman dekat. Ya. Aulia. Nah, kalau mengartikan teman dekat saja nggak boleh, apalagi mengambil pemimpin. Karena sebenarnya mereka ini memusuhi. Lah, memusuhi Islam, terus kita mengambil pemimpin dari kalangan mereka, akan ada proyek untuk memerangi kaum muslimin. Nah, ini bahaya, makanya loyalitas kita ini harus benar. Ya, wala wal barok kita ini harus benar. Kita makanya cari teman, cari sahabat, cari komunitas, cari pemimpin, ya, apalagi cari suami, ya, mencari pasangan, ya harus betul-betul dipastikan dari kalangan orang beriman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah peringatan yang sangat keras terhadap kaum muslimin ya, agar mereka betul-betul memperhatikan tentang urusan ini ya, urusan pemimpin, teman dekat ya, pelindung, penolong. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan penolong, pelindung ini adalah mereka yang betul-betul memiliki kepedulian terhadap orang beriman. Oh, ini di depan kurang dengar. Enggak. Alhamdulillah, kita lanjutkan. Insya Allah tadi penjelasan pada ayat sebelumnya, karena sudah hampir 1 bulan ya kita libur ya. Jadi saya kasih prolog ya, pemanasan dulu. Jadi kita hari ini masuknya babnya bab al-wala ya, bab loyalitas. Nah, loyalitas itu kepada siapa kita berikan cinta, pertolongan, perlindungan. Ya, kalau kita bicara wala itu dari kata-kata wali ya. Kalau wali untuk pernikahan saja harus ada wali ya. Siapa wali itu? Orang yang paling dekat ya. Kalau menikahkan putrinya harus ada wali. Nah, wali yang paling dekat siapa? Ayah. Ayah ini melindungi anaknya, mencintai anaknya,
menolong anaknya, memberikan seluruh perlindungan, memperhatikan anaknya. Ini wali namanya, orang yang paling dekat. Nah, kalau dalam hidup kita ini kita kita salah, ya, maka perlindungan dan pertolongan Allah juga tidak akan datang dalam hidup kita. Nah, sehingga jangan sampai salah memilih. Jangan sampai kita salah memberikan kecintaan kita, pertolongan kita, dan perlindungan kita. Kita lanjutkan pada ayat ke-29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhullah. Pada ayat yang tadi kita bahas ada salah satu kalimat bahwa kalau kita tujuannya adalah strategi, ya, menghadapi orang kafir, misalkan kita tidak bisa menolak untuk dipaksa, ya, mengikuti cara mereka. Ya, kalau dalam perang itu strategi, ya, ada penyamaran, ada supaya tidak dibunuh, dia mengikuti ajakan mereka. Nah, ini ada satu strategi yang dilakukan ketika orang itu sudah kepepet, ya, diajak musuh. Tapi kalau kita insya Allah hari ini tidak mungkin kepepet, ya Pak, ya. Kita masih bisa sholat, masih bisa melakukan semua perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Kecuali kita dilarang sholat misalkan. Supaya bisa sholat bagaimana? Ya, kamu harus mengikuti kita, ya. Harus seperti Ammar bin Yasir itu. Ammar bin Yasir itu dipaksa oleh orang-orang Quraisy untuk apa? Mengucapkan bahwa Tuhannya itu adalah Lata dan Uzza. Tuhannya itu adalah berhala yang disembah oleh orang Quraisy. Kalau tidak, Ammar bin Yasir itu dibunuh, ya, dibunuh. Nah, kalau kita tujuannya adalah strategi supaya kita bisa terus melakukan perlawanan, berdakwah, ya, maka di sini Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat selanjutnya, qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhullah. Jika kamu menyembunyikan apa yang ada di dalam hatimu, aw tubduhu, atau kamu mendohirkan, atau kamu menampakkan, ya, apa yang ada di hatimu, ya'lamullah, maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Jadi kita mau jujur mengeluarkan isi hati kita dengan menampakkan, ya, loyalitas kita. Misalkan kita tidak mengikuti kemauan orang-orang kafir, ya, pada saat kita dipaksa. Kemudian karena ada satu kondisi mungkin kita tidak kuat, kita mengikuti mereka, maka apa yang kita kerjakan, semua yang kita lakukan itu Allah Subhanahu wa taala mengetahui, ya'lamullah. Begitu juga panjenengan yang hari ini mungkin memiliki satu keinginan, ya, satu keinginan yang orang lain tidak mengetahuinya. Karena apa? Karena kalau kita bicara apa yang kamu sembunyikan di dalam dada kamu, dada itu, di dalam dada itu ada apa, Pak? Ada hati. Nah, hati ini yang tahu antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Semua Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati kita.
Jadi kalau jenengan niku misale ngomong aku gak seneng karo Prabowo ya. Tapi dalam hatinya itu cinta. Oh ya. Nah, ini gak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ngomongnya aku gak seneng karo Jokowi, tapi ngomongnya ya, dalam mulutnya seperti itu tapi hatinya senang, mendukung. Tibake si apik kono timbangane saiki. Nah, membanding-bandingkan dalam hal seperti ini ya. Semua apa yang kita inginkan, apa yang kita bicara, apa yang ada terbetik dalam hati, Allah Subhanahu wa taala tahu. Sehingga dalam masalah loyalitas ini Bapak Ibu, kita harus betul-betul jelas. Maka loyalitas ini kita berikan kepada orang beriman. Kalau dia seorang pemimpin, maka pemimpin dari kalangan orang beriman. Dan loyalitasnya jelas, loyalitasnya kepada orang mukmin, kepada orang yang beriman, mereka yang menegakkan agama Allah. Nah, ini namanya loyalitas, kecondongan kita. Tapi ada orang-orang itu yang nampaknya zahirnya muslim, tapi ternyata dia loyalitasnya kepada orang kafir. Inilah yang disebut orang munafik. Nah, maka orang munafik itu di zaman Nabi ada namanya tokoh munafik yang terkenal, Pak. Namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia ini orang yang sangat nampak alim, nampak mendukung perjuangan Nabi, nampak bersama sahabat ya. Karena dulu sebelum Nabi datang ke Madinah, mestinya dia ini yang menjadi pemimpin Madinah. Tapi begitu Rasulullah datang, gak jadi ya. Suku Aus dan Khazraj ternyata sudah bisa dikondisikan oleh Rasulullah SAW untuk bersatu. Mereka lebih memilih Rasulullah sebagai pemimpin. Nah, Abdullah bin Ubay bin Salul ini nampaknya dia Islam, tapi sesungguhnya apa? Hatinya kafir. Nah, inilah orang munafik. Oleh karena itu Ibnu Katsir mengatakan al-munafiquna yudhirunal Islam wa yusirrunal kufur. Orang munafik itu menampakkan dirinya Islam tapi menyembunyikan kekafiran. Berarti orang munafik itu muslim apa kafir? Kafir. Oleh karena itu Allah mengatakan di dalam surat An-Nisa, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang munafik itu kata Allah Subhanahu wa taala fi darkil asfali minan nar, dia tempatnya berada di neraka yang paling bawah ya. Bosone wong kene apa? NTP neraka Pak ya. Nek NTP sego enak. Nek NTP neraka. Wah. Karena apa? Karena memang dia itu sebetulnya kafir. Ya. Maka pada beberapa bulan yang lalu pernah kita kaji juga ada sebuah hadis yang disebutkan ya, ada seorang alim orang yang berilmu tetapi ternyata di akhirat masuk neraka ya. Dan ususnya terburai gitu ya. Kemudian disiksa ya. Kemudian ada yang datang ya. Bukankah kamu waktu di dunia itu seorang alim, seorang kalau sebutan sekarang Gus ya, Syekh, Habib ya.
Habib. Tapi kenapa kok kamu sekarang berada di neraka? Ya. Kemudian dalam riwayat tersebut disebutkan, iya, saya memang seorang alim, tapi saya tidak pernah melakukan apa yang saya ketahui, apa yang saya ilmui. Ya. Dia itu mengajak orang untuk melaksanakan sholat, tapi dia nggak sholat. Dia mengajak orang berjuang, ayo kita berjuang menegakkan Islam, tapi dia bersama orang kafir. Ya. Nah, ayo pilih nomor ini, tapi dia pilih nomor itu. Jadi apa yang dia lakukan itu tidak sesuai dengan pemahamannya. Nah, ini bahaya. Maka orang munafik itu memang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an paling bahaya. Dalam surat Al-Baqarah ayat pertama, Allah menyebutkan tentang orang beriman itu 3 ayat, orang kafir 2 ayat, orang munafik berapa ayat? Lebih dari 5 ayat. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Jadi orang munafik itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa kalau dia ngomong itu mencela-mencele. Ya. Nah, kita bukan kok ngerti ya langsung enggak. Allah sudah mengatakan di dalam Al-Qur'an, pokok ini ono wong mencela-mencele gak jelas, ya. Apalagi loyalitasnya gak jelas. Ya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kalau kumpul sama orang-orang beriman, kalau kumpul bersama kaum muslimin, dia alim, menunjukkan dia ini berjuang untuk Islam, ya. Dia bersama-sama memperjuangkan Islam. Tapi begitu sudah berada pada posisi bersama orang-orang kafir, kalau ila syayatinim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Tenang Mas Bro, aku karo sampean. Ojo kuwatir, aku dukung sampean. Aku nang kono iku yes, gaya formalitas, ya. Tapi kalau untuk perjuangan saya bersama kamu. Masya Allah, ya. Mantap. Tahu dari mana kita karakter seperti itu? Dari Al-Qur'an. Ya. Maka orang munafik itu dia akan senantiasa mencari keuntungan dunia, dan loyalitasnya dia berikan siapa yang mendapatkan, siapa yang paling menguntungkan. Dia tidak mau ambil risiko, Pak. Nah, disinilah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apa yang ada di dalam hatimu, apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nampakkan, Allah tahu. Ya. Saniki jenengan ten mriki model wajah-wajahnya kan Masya Allah ya alim. Ya kita nggak tahu opo alim tenanan opo alim-aliman ya. Tapi yang jelas Allah tahu panjenengan datang ke sini itu untuk Allah atau untuk supaya dianggap wah aku nih gak teko, gak enak. Iki wayahe ngaji aku ora tau ngaji. Nah, itu yang tahu hanya Allah. Maka di sini apa? In tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Kamu sembunyikan atau kamu nampakkan, Allah Maha tahu. Allah mengetahui segalanya. Sampean sing sedekah yang membantu berjalannya lancarnya kegiatan dakwah ini, Allah tahu, ya. Jenengan beramal untuk Allah atau beramal untuk siapa,
atau memiliki tujuan yang ikhlas karena Allah atau untuk orang, untuk makhluk, hanya Allah yang tahu. Nah, disinilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah melanjutkan di dalam ayat ini, wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Dan Allah Subhanahu wa taala tahu, mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Masya Allah, okay? Jadi jangan khawatir, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, panjenengan beramal sekecil apapun, ya, sekecil apapun, panjenengan akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak usah khawatir nggak diketahui oleh Allah, ya. Jadi jangan sampai nanti amal-amal kita yang hari ini kita lakukan, ya sholat, sedekah, thalabul ilmi, kemudian amal-amal yang lainnya, nggak usah khawatir tidak dicatat oleh Allah. Karena apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala sangat mampu, ya, atas segala sesuatu, memberikan balasan itu, sehingga yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin mukhdarra. Nah, ini Pak. Nanti Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat ini, yauma tajidu, nanti pada hari kalian akan mendapatkan kullu nafsin, setiap orang, ma'amilat min khairin mukhdarra, apa yang dilakukan dari amal kebaikan itu mukhdarra. Mukhdarra niku akan didatangkan, ya. Para mufasir menjelaskan nanti kitab catatannya itu dibaca, Pak. Mukhdarra itu dia akan membaca kitabnya. Kitabnya nanti dibaca, ya. Jadi panjenengan nanti dapat kitab, ya. Nanti panjenengan akan membaca kitab kehidupan jenengan di dunia, mulai dari bayi sampai meninggal dunia, dibaca. Mukhdarra itu catatan amal. Kalian akan diberikan catatan amal kebaikan selama di dunia. Jadi kita baca, ya. Bahkan niat baiknya itu dicatat. Nanti di buku kita baca, oh aku biyen niat kayak wong iki sakmene tapi gak dicatat oleh Allah kebaikan dan diberi pahala. Masya Allah. Jadi jangan khawatir panjenengan itu kalau berbuat baik terus sama orang kok alah gak iya sak mono tok ae. Muka isun rada akeh titik ngono lho. Ya. Jadi jangan khawatir kalau ada orang yang tidak suka dengan kita, dengan amal baik, kita tidak usah khawatir. Karena apa? Allah mencatat. Dan catatan kebaikan jenengan itu nanti dikasihkan mukhdarra. Ya, mukhdarra itu dihadirkan oleh Allah, ya. Kayak kalau sekarang itu kita lihat layar itu, ya. Catatan kita dari awal sampai akhir. Tapi sing lebih sedih itu yang lebih menyedihkan kalau kita tidak punya catatan kebaikan. Lihat, catatan itu kok elek kabeh. Siap-siap, Pak. Kalau sudah membaca catatan itu jelek semua, nggih siap-siap mawon. Siap-siap. Tapi kalau catatan kebaikan ini lebih banyak daripada catatan kejelekannya, nah, insya Allah akan tertolong dengan kebaikan-kebaikan meskipun niat, nggih. Apalagi kita thalabul ilmi, nggih, thalabul ilmi. Makanya sebulan gak ngaji nang dikruwo iku kok ya rasane ya. Kaya piye? Karena apa? Yang kita bahas ini Al-Qur'an. Setiap apa yang kita lakukan bersama Al-Qur'an pasti ada keberkahannya, ya.
bulan Ramadan unzila fihil Quran, ya, keberkahannya. Apapun aktivitas kita bersama Al-Quran itu barokah. Makanya ini termasuk menjadi bagian daripada catatan amal kebaikan kita, yang insya Allah kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kebaikan yang lain melalui wasilah ini. Dan catatan amal kebaikan kita muhdharrah, dihadirkan oleh Allah. Wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainahuma wa bainahu amadan ba'ida. Nah, sebaliknya di hari itu kalau catatan, ya, kejahatan yang kita kerjakan selama di dunia ini, ya, itu sudah didatangkan dan bisa kita baca, maka tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Kalau sekiranya antara ia dengan hari itu ada masa yang jauh, maka dia akan memilih, ya, supaya tidak datang hari itu. Tapi kan tidak bisa, Pak. Pun terlambat, ya. Sudah terlambat. Makanya hari ini Bapak Ibu, mumpung kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala banyak kesempatan, perbanyak amal kebaikan. Sekecil apapun panjenengan bisa melakukannya hari ini, kerjakan, ya. Jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda. Maka kalau ditunda-tunda itu apa? Nanti akan dibisiki oleh setan. Setan itu akan senantiasa membisiki, menggoda kita seperti iblis menggoda Nabi Adam alaihissalam. Bagaimana godaan iblis kepada Nabi Adam? Ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, ya, bersujudlah kepada Adam, perintah Allah agar malaikat pun sujud kepada Adam, fasajadul malaikat, ya, illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kecuali iblis yang tidak mau sujud, tidak mau menjalankan perintah Allah, dan iblis itu dikatakan wa kana minal kafirin, dia menjadi kafir, ya, menjadi kafir. Nah, kemudian karena dia menyatakan dirinya kafir, dia pun berlagak seperti penasehat, ya, melakukan satu hal yang dilihat oleh manusia, oleh Nabi Adam itu sesuatu yang baik, sehingga dia mengatakan, ya, wahai Adam, maukah kamu melakukan sesuatu yang akan menjadikan kamu kekal abadan selama-lamanya di surga? Apa itu? Itu makan buah khuldi. Nah, sampai sebegitunya, Pak. Orang kafir pun bisa, Pak, menjadikan sesuatu yang indah di pandangan orang Islam itu seakan-akan itu baik, ya. Maka loyalitas ini jangan main-main, Pak. Kalau kita salah menjadikan pemimpin, teman, sahabat karib ini orang kafir yang memusuhi kaum muslimin, inilah seperti iblis yang menggoda Nabi Adam alaihissalam, ya, seakan-akan baik, tapi sejatinya dia itu ingin menghancurkan. Nah, ini bahaya, Pak. Makanya alhamdulillah wis dulur-dulur wong dikrullah wis alhamdulillah, masya Allah, saya nggih insyaallah, nggih. Seduluran, ya, min huna nabda, dari sini kita mulai, wa fil jannah naltaqi insyaallah, dan di surga kita berkumpul berjumpa bersama-sama insyaallah, ya. Nah, ini lebih baik daripada kita, ya, gaya-gayaan budal Jakarta, kumpul wong bisnis-bisnis, ya, terus di sana ketemu dengan orang yang gaya model-model, apalagi kumpulannya itu ahli politik, ya. Terus yang datang dari Amerika, dari Inggris, dari London, dari ini,
bicaranya ke politiknya. Akhirnya karena bicaranya itu kelas tinggi, loyalitasnya pun tidak jelas. Untuk apa? Mereka mengarahkan kepada apa? Kepada ideologi kekafiran. Inilah pintarnya iblis itu ya. Sehingga menipu Nabi Adam alaihissalam memakan buah khuldi, akhirnya dikeluarkan dari surga. Nah begitu juga hari ini, kita harus hati-hati ya. Lau anna bainaha wa baina amadan ba'ida wa yuhadzirukumullahu nafsah wallahu ra'ufum bil ibad. Nah, yang paling penting pada ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita tentang apa? Tentang azab. Ya, wa yuhadzirukumullahu nafsah. Ya, jadi kalau kamu nanti berbuat baik, Allah nampakkan, berikan catatannya. Kalau berbuat buruk, berbuat jahat juga ada catatannya. Nah, orang yang nanti melihat catatan keburukan itu, dia pengennya menjauh kan. Jangan, saya tidak mau, tapi nggak bisa. Hari itu harus catatan keburukan itu dibaca. Nah, maka Allah mengingatkan, berhati-hatilah. Kalau kita tidak bisa memilih pemimpin yang baik hari ini, pemimpin yang menjalankan perintah-perintah Allah, mengajak kita selamat dunia akhirat, ya, maka kita tidak mendapat pertolongan Allah. Nah, itu Pak dampaknya. Katanya nggak usah ngomong masalah pemimpin, nggak usah, ojo terus menyambut gawe wae, menyambut gawe ya angel Pak. Gara-gara pemimpinnya ya membuat ekonominya semakin sulit ya. Kan dampaknya tidak hanya itu, tidak hanya ekonomi, tidak hanya pendidikan, tidak hanya kesehatan, tidak hanya ya masalah-masalah, tapi masalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala tidak datang kepada kita ketika kita mengambil orang yang salah. Nah, disinilah keberkahan itu Bapak Ibu ya. Artinya Allah mengingatkan kepada kita tentang masalah al-wala ya, tentang masalah pemimpin, masalah teman, dan kemudian mengingatkan kepada kita agar kita berhati-hati di dalam menjalankan aktivitas ya, kegiatan kita, sehingga kita yakin semua apa yang kita kerjakan itu Allah mengetahuinya. Sampai jenengan mungkin main HP wis kok ono sing ngerti ya. Nah, nanti tahu-tahu terlibat pinjol, terlibat judi online, terlibat banyak hal lain. Itu hati-hati. Makanya wa yuhadzirukumullahu nafsa, di akhir ayat ini disebutkan oleh Allah, hati-hatilah. Ai yakhafukum iqabahu. Hendaknya panjenengan atau kita semuanya takut akan azab Allah ya. Karena Allah itu tahu Pak. Meskipun kita sembunyi-sembunyi, meskipun kita tidak menampakkan diri, meskipun kita melakukan hal-hal yang manusia tidak tahu sama sekali, tapi Allah tahu. Begitu juga kalau sampean menampakkan diri alim, menampakkan diri baik, tapi sesungguhnya sampean tidak baik, Allah tahu. Maka di sini diingatkan agar wa yuhadzirukumullahu nafsa ay yakhafukum iqabahu. Allah mengatakan hati-hatilah dengan azabnya Allah. Tsumma qala jalla wa ala marhaban li ibadihi la'alla ya'ishu min rahmatihi. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala mengajak kepada hambanya, marhaban li ibadihi, selamat datang ya. Pada hari itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan marhaban, ahlan wa sahlan, marhaban ya, selamat datang. Semoga kalian hidup dengan penuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi panjenengan kita semuanya hari ini bisa menjalani kehidupan ini, kita selamat, kita bisa melakukan hal-hal yang kecil maupun yang besar,
dari masalah ya, dari kegiatan sehari-hari kita diberikan oleh Allah kebaikan ini adalah karena apa, Bu? Karena rahmat Allah. Bahkan kita nanti masuk surga itu karena rahmat Allah. Karena Rasulullah sendiri masuk surga itu wala ana, bukan karena saya, tetapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bermohon rahmat Allah agar semoga kita diberikan rahmat Allah dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, di dalam segala aktivitas yang kita kerjakan, sehingga Allah datangkan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kita ini. Kemudian yang terakhir, wallahu ra'ufum bil ibad. Qala Al-Hasan Al-Basri, min ra'fatihi bihim hadzarahum nafsah. Wa qala ay rahimun bi khalqihi yuhibbu lahum ay yastaqimu ala siratil mustaqim wa dinihil qawim wa ay yatba'u rasuluhul karim. Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Rauf, ya. Di dalam tafsirnya disebutkan rahimun bi khalqihi, Maha sangat penyayang terhadap hambanya, sangat penyayang terhadap makhluknya. Nah, sehingga kita banyak kesempatan. Kalau kemarin banyak melakukan maksiat, banyak melakukan dosa, banyak melakukan kesalahan, hari ini kita masih hidup. Hari ini, detik ini kita nggak tahu nanti malam kita tidur, nggak tahu bangun apa enggak. Boten semerap, tangi malin apa boten. Tapi hari ini, detik ini, kita masih diberikan oleh Allah kehidupan ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan. Yuhibbu lahum ay yastaqimu ala siratil mustaqim. Bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai hambanya yang senantiasa berada pada jalan yang lurus. Jadi ngelakoni sain itu butuh perjuangan. Berada di atas siratal mustaqim ini untuk istiqomah di dalam menjalankan syariat Allah ini butuh perjuangan, Bapak Ibu. Kenapa kita berjuang agar kita senantiasa istiqomah? Karena mendatangkan cintanya Allah, mendatangkan rahmatnya Allah. Jadi kalau rahmatnya Allah itu diberikan kepada kita, ya, karena rahmat Allah itu ada 100, yang 99 ini masih disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang 1 diberikan oleh Allah kepada seluruh hambanya di muka bumi ini. Sementara hari ini kita berusaha untuk istiqomah, untuk tetap melakukan perintah-perintah Allah dan mendatangkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa dinil qawim, kita berusaha untuk menjalankan agama Allah. Salah satu usaha kita, Bapak Ibu, hari ini kita terus belajar, terus tholabul ilmi, di mana saja dan kapan saja, ya. Karena sangat penting, ya. Hidup kita ini kadangkala dipenuhi dengan banyak masalah. Nah, dengan masalah-masalah itulah kita butuh nasihat. Oleh karena itu Allah berfirman, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Hendaknya kalian selalu memberikan nasihat. Untuk apa? Bertahan istiqomah di atas apa? Al-haq. Tawasau bil haq itu kita istiqomah di atas kebenaran. Maka doanya apa? Doanya yang diajarkan oleh Rasulullah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Wahai yang membolak-balikkan hati, maka teguhkanlah kami di atas agama. Ini Rasulullah selalu berdoa setiap hari. Kita apalagi yang mungkin banyak sekali melewatnya, tentunya kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kita istiqomah. Maka dengan nasihat-nasihat ini, panjenengan eling maneh, yang tadinya lupa ingat lagi. Wa tawasau bis sabr, saling memberikan nasihat untuk apa? Bersabar.
bersabar di dalam dakwah, ya. Apalagi dengan kondisi ekonomi yang lebih sulit hari ini ya, butuh sabar Pak. Sabar itu diukur ya. Sabarnya harus tidak terbatas, ya. Sudah ekonomi sulit, tidak berdakwah. Ya apa iso dakwah kok awak dhewe kesulitan. Ini kan butuh perjuangan. Nah, makanya untuk senantiasa istiqomah itu ya watawasau bil haq watawasau bis sabr. Kemudian fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Hendaknya senantiasa kalian itu saling mengingatkan karena peringatan-peringatan itu sangat bermanfaat untuk orang beriman. Nah, peringatan-peringatan tadzkira yaitu datangnya dari majelis-majelis ilmu seperti ini. Nah, kalau panjenengan tidak pernah hadir di majelis-majelis ilmu, bagaimana kita mendapatkan peringatan? Ya. Cukup YouTube bayangkan, cukup media sosial. Ya. Apakah di dalam majelis ya, YouTube atau majelis Facebook, majelis apa itu sama dengan majelis di masjid? Tidak sama, ya. Jadi di dalam masjid itu nilainya lebih besar. Maka kita ma'aqawun min baitin fi buyutillahi yatluna al-Qur'an wa yatadabbarunahu illa anzala 'alaihim sakinah wa anzala wa ghasyiyatuhum rahmah. Tidaklah satu komunitas, satu kaum yang dia berkumpul di masjid, kemudian dia membaca Al-Qur'an, kemudian dia tadabbur, ya, majelis ilmu, mengkaji Al-Qur'an, kecuali Allah berikan ketenangan, kecuali Allah menurunkan rahmat, kecuali Allah memberikan keberkahan di dalam hidupnya. Saking tenangnya sampai ngantuk, sampai orang tidur, alhamdulillah ya. Nah ini karena memang tenang itu bisa menyebabkan kita bisa tidur enak. Ya. Artis-artis yang kurang tidur itu mereka sampai meminum obat tidur ke dokter dan lain sebagainya. Apa keluhannya? Nggak bisa tidur karena hidup nggak tenang ya. Kalau ini butuh tenang, madidikrullah wis enak ya. Masuk ya, oleh teh, oleh kopi, longgo tenang ya, ngantuk wis alhamdulillah, masya Allah ya. Terakhir wa ayyad ba'u rasulul karim, Allah cinta kepada orang yang istiqomah, Allah cinta dengan orang yang memperjuangkan agamanya, dan Allah cinta orang yang senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, disinilah Bapak Ibu kita perlunya untuk mempelajari ya bagaimana sejarah Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam majelis-majelis ilmu inilah kita mendapatkan banyak pelajaran, banyak ilmu, dan mudah-mudahan dengan kita mengikuti sunnah Rasulullah termasuk belajar di majelis-majelis ilmu ini, mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita semuanya bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini bermanfaat dan menjadi ilmu yang bermanfaat dan mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Mudah-mudahan dari sini kita juga bisa merubah keyakinan kita menjadi lebih baik, menjadi istiqomah, dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Kita tutup dan kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.